Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan praktikum pemeriksaan bakteri coliform menggunakan metode MPN ya, atau most probable number. Oke, untuk alat-alatnya dan bahannya di sini ada 6 LB atau laktose brut yang single, kemudian ada 3 LB laktose brut yang triple, 3 ya. Ini ada 6 dan 3, 6 single dan 3 triple. Kemudian sampelnya menggunakan sampel air. Kemudian alatnya menggunakan lampu sputus dan korek api. Ada pipet ukur 10 dan 1 mili sama mikropipet. Kemudian untuk MPN ini seharusnya kita melakukan praktikum selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama kita menanam sampel ke media laktose brut LB. Kemudian hari kedua penanaman ke media BGLB, dan hari ketiga kita perhitungan indeks MPN-nya. Oke ya, kita mulai hari pertama kita akan menanam sampel ke media laktose brut ya. Oke. Sebelum kita gunakan, kita steriliskan dulu ya seperti biasa menggunakan lampu sputus. Untuk metodenya, karena kita menggunakan metode 333, maka nanti yang single 6 ini, yang 3 diisi 0,1 mili, yang 3 diisi 1 mili masing-masing, kemudian yang 3 triple diisi masing-masing 10 mili. Kita mulai dari yang dulu ya, triple, kita isi 10 mili sampel. Ya, 10 mili. Tuh, ya. Baiklah, tadi sudah terisi semua ya, ini masing-masing yang LB triple kita isi masing-masing 10 mili. 10 mili, 10 mili, 10 mili. Sekarang kita lanjut ke yang 1 mili. Jadi yang LB single ada 6, yang 3 diisi 1 mili, yang 3 lagi diisi 0,1 mili. Kita isi dulu ya. Kemudian ke tabung selanjutnya juga. Oke, setelah kita tabung diisi 1 mili ya, 111. Oke ya, sekarang kita isi yang 3 tabung selanjutnya dengan 0,1 mili ya. Loh. Ya, baiklah, semua sudah terisi ya. Jadi yang triple tadi diisi 10 mili, 10, 10, 10. Kemudian yang single ada 6, diisi 1 mili, 1 mili, 1 mili. Yang 3 diisi 0,1, 0,1, 0,1 mili. Nah, setelah selesai nanti semuanya kita inkubasi selama 24 jam di suhu 35 derajat Celcius ya. Dan kita akan lihat hasilnya di hari kedua itu nanti seperti apa setelah diinkubasi. Jadi adik, kita masuk di praktikum MPN hari kedua ya. Nah, setelah kita inkubasi selama 24 jam di suhu 37 derajat Celcius, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, ini hasilnya yang 10 mili kemarin di hari pertama, ini yang 1 mili, ini yang 0,1 ya. Ini yang hari kedua, hasilnya seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah contoh yang ada bakterinya. Pertama, di sini tabung durhamnya menangkap gas ya. Di sini ada menangkap gas, ada ruang udara. Kemudian warnanya keruh dan bila dicium berbau, ada baunya. Itu ada bakterinya. Kemudian yang kemarin, contohnya yang kemarin seperti ini ya. Ini kalau yang kemarin masih bersih,
Dibandingkan yang kemarin beda ya. Warnanya masih jernih, kemudian yang ada bakterinya setelah diinkubasi ada bakteri seperti ini, keruh. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari yang 10 mili ini berapa yang positif ada bakterinya. Kemudian yang 1 mili berapa, yang nomor 1 berapa. Kemudian kita akan lihat di papan tulis. Oke ya. Oke. Di hasil hari pertama kalian bakal baca seperti ini nanti. Hasil hari pertama LB triple yang tadi diisi 10 mili, LB single diisi 1 mili dan 0,1, maka hasilnya berapa? Kita lihat ya. Ini yang 10 positif ya, positif. Ini juga positif. Ada menangkap gas. Ini juga positif. Jadi semuanya positif. Positif, positif, positif. Selanjutnya yang LB single yang diisi 1 mili sampel. Yang ini ya. Yang ini negatif, masih jernih ya, negatif. Kemudian ini ada bakterinya, positif. Ini negatif. Berarti negatif, positif, negatif. Kemudian yang 0,1 mili ini juga yang 2 negatif, yang 1 positif. Maka negatif, negatif, positif. Setelah itu kita jumlahkan hasil positifnya. Ini ada 3 yang positif, ini ada 1, ini ada 1. Oke. Setelah itu kita akan pindahkan ya. Kita akan pindahkan hasil yang positif tadi sama yang bukan. Karena hari pertama itu baru disebut dengan uji duga, baru diduga ada bakteri coliformnya. Kemudian kita akan pindahkan ke media BGLB. Ini yang LB ya, LB. Kemudian media BGLB seperti ini. Warnanya hijau ya, BGLB. Ada 9 tabung, masing-masing sudah saya beri label 10 ya, 10, 1 dan 0,1. Nanti kita akan pindahkan sesuai dengan labelnya. Yang 10 mili, ini ya, 10 mili dipindahkan ke 10. Yang 1 dipindahkan ke yang 1 mili. Kemudian nanti yang 0,1 ini dipindahkan ke yang 0,1. Memindahkannya menggunakan ose bulat ya, menggunakan ose bulat yang nanti hanya dicelupkan ke media LB, dipindahkan ke media BGLB ya. Jadi dipanaskan dulu, osenya dipanaskan dulu, kemudian dicelupkan ke media LB, langsung dimasukkan ke media BGLB. Ya, kita praktekkan ya. Kita yang ke 10 dulu. Ya. Ini 10 mili, 10. Ini yang 1 mili. Kita nyalakan korek api seperti biasa. Kita panaskan dulu sampai menyala merah. Kemudian kita ambil bakteri dari sini ya. Masukkan ke sini. Sudah. Dibakar lagi sampai menyala merah. Kita ambil lagi, pindahkan lagi. Terakhir yang 10, panaskan dulu. Kita ambil, pindahkan ke BGLB. Oke. Yang 10 sudah kita pindahkan ya. Kemudian kita akan pindahkan yang 1 mili dan 0,1 mili. Baiklah, tadi sudah kita pindahkan semua ya. Yang tadi 1 dan 0,1 sudah kita pindahkan ke media BGLB. Ini yang 1 mili dan ini yang 0,1.
sudah kita beri bakteri ya, yang sudah pindahkan dari LB ke BGLB. Setelah itu kita masukkan ke inkubator lagi, kita inkubasi selama 24 jam di suhu 37 derajat Celcius ya. Oke, kita masukkan dulu ke inkubator ya. Jadi kita masuk di MPN hari ketiga ya. Nah, hari ketiga kita akan ambil hasilnya dari inkubator. Ini yang 10 kemarin, ini yang 1 dan 0,1 mili ya. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya ya, seperti apa. Kalau kemarin kan seperti ini ya. Kemarin seperti ini. Masih bening, jadi seperti ini. Maka di hari ketiga ternyata ada perubahan ya. Misalkan seperti ini. Jadi ini yang masih steril, masih bersih, belum tercampur bakteri. Nah, ini yang sudah diinkubasi ternyata ada bakteri karena di sini ada menangkap gas, ya. Menangkap gas. Tabung durhamnya menangkap gas, warnanya keruh dan berbau ya. Oke. Jadi ini positif ya, hasilnya positif. Kemudian yang ini juga positif 10 mili. Yang ketiga juga positif 10 mili. Maka kita tulis hasilnya di depan tulis ya. Jadi yang pertama ini yang hari kedua, maka ini hasilnya positif, positif, positif. Ini menggunakan BGLB. Ini menggunakan LB. Kemudian yang 1 dan 0,1 mili. Oke ya. Yang 1 mili ternyata yang 2 negatif, yang 1 tadi positif ya. Sama. Negatif, positif, negatif. Kemudian yang 0,1 ternyata negatif semua ya, karena masih jernih, tidak ada perubahan, maka hasilnya negatif semua. Nah, kenapa waktu di sini ada yang positif? Setelah melakukan uji penegasan hasilnya negatif, karena dijelaskan bahwa hari pertama menggunakan LB itu adalah uji duga. Jadi baru diduga ada bakteri. Nah, hari kedua menggunakan media BGLB ini sebagai uji penegasan, di mana bisa jadi pada waktu hari pertama hasilnya positif, hari kedua bisa menjadi negatif. Seperti itu ya. Kita akan tulis hasilnya menjadi negatif semua. Setelah itu kita jumlahkan hasil yang positif. Ini 3, ini 1, ini 0. Jadi 3, 1, 0. Kemudian kita buka modul halaman 46. 46-47. Di sini ada tabel MPN menurut formula Thomas yang menggunakan tabel MPN 333 ya. Karena kita menggunakan sistem 333. Oke, kita akan menghitung indeks MPN-nya berapa dari hasil ini. Oke. Dari hasil di atas yang telah kita lakukan ya, itu adalah yang triple 3 kali 10 itu hasilnya adalah 3. 3 kali 10 3, mana 3? Oke. Ini ya, separuh ya, ini seperti ini, lanjut ke sini. Sama. 3 maka di sini, nanti di sini hasilnya. Kemudian yang 1 mili itu hasilnya 1. 3 1. 3 1. Berarti area ini. Kemudian 0,1 hasilnya 0, maka 310. 310. Maka indeks MPN-nya adalah 46/100 ml. Yang ini ya. 310. Ini nih, 310. Maka hasil indeks MPN-nya adalah 46/100 ml hasilnya. Oke, jadi hasil dari perhitungan ya pemeriksaan bakteri coliformnya itu masih kecil ya, 46. Karena di sini bisa dilihat ini ada angka 979, di mana angka ini mendekati angka 1000 dan ada tanda tanya ya. Nah, itu berarti ada manfaat dan ada bahaya dari bakteri coliform atau E. coli ya. Nah, jadi kalau dalam jumlah sedikit, bakteri E. coli itu bermanfaat bagi tubuh kita. Sedangkan jumlahnya yang sangat banyak atau di atas 1000 itu bisa berbahaya
bagi tubuh kita. Misalkan kalau kita minum air yang belum dimasak ya, air yang belum matang, langsung diminum, jelas itu bakteri E. coli-nya masih banyak, sehingga bisa menyebabkan misalkan diare, sakit perut, seperti itu ya. Dan bisa dicari sendiri apa manfaat dan bahaya bakteri E. coli bagi tubuh kita ya. Nanti di laporan. Oke, seperti itu ya.